Sang Jenius Arsitek Era episode 13. View. Darah beterbangan. Bai Zilong tertusuk di tempat. Cui menendang Bai Zilong. Bai Zilong menunjukkan ekspresi tak percaya dan memuntahkan beberapa suap darah. Yang dimuntahkannya hanyalah potongan-potongan organ dalam yang tercabik-cabik. Akhirnya, ia jatuh ke tanah tanpa daya dan mati. Satu gerakan. Bunuh Biksu Soul Awakening Realm dengan satu gerakan. Cui juga merasa gelisah. Ia memiliki luka yang dalam di kedua bahunya. Di permukaan, ia hanya menggunakan satu jurus, tetapi sebenarnya itu adalah jurus terkuatnya, yang juga didasarkan pada kemampuan Bai Zilong yang meremehkan musuh. Jika saja aku tidak bisa membunuh Bai Zilong dengan satu serangan tadi, Cui mungkin dalam bahaya kekalahan. Bai Zilong sendiri juga merupakan sosok tingkat jenius, dan dia mungkin lebih kuat dari seorang kultivator biasa pada tingkat pertama kebangkitan jiwa. Mata cahaya dia yang cerah terbelalak lebar, dan ia tanpa sadar menutup mulutnya. Ia sudah menduga Cui sangat kuat, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia bahkan bisa membunuh seorang biksu pembangkit jiwa. Bai Zilong terbunuh begitu saja. Orang-orang yang menonton pasar gelap semuanya terkejut. Bai Zilong telah berada di pasar gelap selama beberapa waktu dan merupakan tokoh terkemuka. Namun ia meninggal dengan cara yang tidak jelas. Cui memeriksa mayat itu dan menemukan 3 batu yuan bermutu rendah, beberapa kartu koin emas, dan token giok aneh. Token ini memiliki beberapa susunan gaya kompleks yang tertanam di dalamnya, yang darinya terpancar gelombang pembatasan yang samar. Apa ini? Cui tidak berpikir terlalu banyak dan langsung memasukkannya ke dalam pelukannya. Xiang Hu terluka parah dan mengalami koma. Cui segera berkata pada Cai dia cepat selamatkan dia. Kedua pria itu membawa Xiang Hu ke dalam ruangan. Cui dengan saksama memeriksa tubuh Xiang Hu. Tulang dan meridian Xiang Hu rusak parah. Lukanya sangat serius. Jika tidak ditangani dengan benar, kemungkinan besar akan meninggalkan gejala sisa yang serius. Bai Zilong memang kejam. Cui menghabiskan beberapa yuan stone untuk membeli ramuan obat bagi Xiang Hu dan memurnikan beberapa dosis obat penyembuh. Baru setelah itu, luka Xiang Hu hampir tidak stabil dan nyawanya tidak lagi terancam untuk sementara waktu. Namun, karena parahnya luka-lukanya, ia masih perlu istirahat selama 10 hari. Pada saat ini, napas yang kuat datang. Sebuah suara berat terdengar dari luar pintu. Teman muda, bisakah kamu keluar dan bicara? Cai dia merasa suara ini sangat familiar. Ia ingat itu pria tua berwajah hantu dari kerajaan Yao Agung. Apa yang dia lakukan di sini? Orang tua berwajah hantu itu tingkat kultivasinya sangat tinggi. Bahkan tidak jauh berbeda dengan Nangong Yi. Kemenangan Cui atas Bai Zilong sebagian berkat keberuntungan. Jika ia berhadapan dengan seorang kultivator pembangkit jiwa setingkat orang tua berwajah hantu, ia tak akan punya harapan untuk menang. Orang tua berwajah hantu itu datang berkunjung tanpa alasan. Orang harus waspada. Tapi kemudian ia berpikir lagi, lelaki tua berwajah hantu itu sangat kuat. Jika ia benar-benar ingin menyerangnya, hanya sedikit orang di camp pasar gelap yang bisa menghentikannya. Buat apa repot-repot bicara omong kosong? Ketika keduanya membuka pintu, lelaki tua berwajah pucat itu berdiri di halaman, membungkuk, memegang tongkat besi. Ia tampak biasa saja, tetapi memberi orang perasaan yang tak terpahami. Secercah cahaya cemerlang terpancar di mata lelaki tua berwajah hantu itu. Bisa membunuh seorang kultivator kebangkitan jiwa dengan kekuatan pemurnian tubuh tingkat ke-9 adalah kasus yang sangat langka, bahkan di kerajaan Yao Agung. Aku mungkin lalai akhir-akhir ini, jadi tolong jangan dimasukkan ke hati. Permisi, senior. Bolehkah saya bertanya apa saran Anda? Aku tidak berani mengajarimu, tapi kurasa sayang sekali kau tetap di kerajaan Nanxia. Lebih baik kau pergi ke kerajaan Dazhou. Aku sarankan kau bergabung dengan tim. Bakatmu akan terkembang sepenuhnya. Terima kasih atas kebaikan Anda, senior. Cui mengerutkan kening dan menolak dengan sopan. Namun, saya memiliki banyak urusan duniawi. Jika saya pergi gegabah, itu akan memengaruhi kondisi mental saya dan menghambat kultivasi saya. Orang tua berwajah hantu itu adalah penatua urusan luar, yang hanya bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis dan mengelola bisnis sekte. Pembicaraan semacam ini hanyalah pembicaraan biasa. Tidak banyak ketulusan. Baiklah, setiap orang punya aspirasinya masing-masing. Aku tidak akan memaksamu. Pria tua berwajah pucat itu mengubah nadanya, dan setelah menyelesaikan kata-katanya yang sopan, ia mulai mengungkapkan tujuan aslinya tapi aku ingin mengundangmu untuk berpartisipasi dalam sebuah operasi. Aku ingin tahu apakah kau tertarik? Tindakan apa? Makam 10.000 mayat. Chu Yi mendengar beberapa rumor terkait ketika dia tiba di pasar gelap. Tempat ini dulunya merupakan rumah bagi sekte kuat yang membangkitkan Mayatin dan membentuk pasukan Mayatin, yang pernah mendominasi wilayah tersebut. Ribuan tahun yang lalu, sekte tersebut mengalami perubahan drastis dan tiba-tiba runtuh. Tetapi tempat mereka membangkitkan dan memurnikan mayat tetap ada, kemungkinan besar makam 10.000 mayat. Apakah orang tua ini mencoba menyakitiku? Itu adalah makam kuno yang telah disegel selama ribuan tahun.
Siapakah yang tahu betapa mengerikannya keberadaan yang tertidur di sana? Tidak mengherankan jika bertemu dengan iblis mayat berusia 1000 tahun. Pria tua berwajah hantu itu menebak kekhawatiran Cui makam 10.000 mayat adalah area terlarang kuno sekte ini. Untuk mencegah Mayatin memberontak, selalu ada lingkaran sihir untuk menekannya. Setelah bertahun-tahun Mayatin, selama mereka berada di makam kuno, kekuatan tempur mereka pasti akan ditekan hingga di bawah alam kebangkitan jiwa. Kau tidak perlu khawatir bertemu dengan keberadaan yang tak terkalahkan. Cui masih merasa sedikit ragu. Dia bukan orang yang mudah percaya pada orang lain. Cui bukan anak biasa. Dia tahu hati manusia itu licik, dan dia harus waspada. Cai dia berbisik, kudengar batasan di makam kuno itu cukup kuat. Bukan hanya kekuatan Mayatin yang akan ditekan, tetapi kekuatan semua kultivator yang memasuki makam kuno juga akan ditekan, dan mereka semua akan ditekan hingga di bawah alam kebangkitan jiwa. Karena itu, di dalam makam kuno, hanya kekuatan alam pemurnian tubuh yang bisa digunakan. Benarkah begitu? Itu cukup menarik. Cui menyentuh dagunya dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Di bawah batasan makam kuno, sekuat apapun dirimu, itu akan sia-sia. Selama kamu memasuki makam kuno, kekuatan tempurmu akan ditekan kembali ke level alam pemurnian tubuh. Seorang kultivator seperti Cui, yang mampu menantang kultivator tingkat tinggi, dapat memanfaatkan sepenuhnya di makam kuno. Sekalipun seorang kultivator di alam kebangkitan jiwa sangat kuat di dunia luar, kemungkinan besar ia tidak akan mampu mengalahkan Cui jika jiwa Yuannya tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya di makam kuno. Cui bertanya, apa yang kau inginkan dariku? Kerjasama. Jawab lelaki tua berwajah hantu itu. Aku ingin sesuatu dari makam kuno itu. Kalau kau membantuku mendapatkannya, syaratnya terserah padamu. Cui bertanya lagi, apa yang kamu inginkan? Kilatan cahaya melintas di mata lelaki tua berwajah hantu itu, pil mayat tingkat Raja Mayat. Cui menghirup udara dingin. Diperlukan sedikitnya beberapa ribu tahun untuk membentuk Raja Mayat. Jika Raja Mayat dilepaskan ke dunia luar, dia akan cukup untuk menyapu bersih pendeta manapun yang telah membangkitkan jiwanya. Orang tua berwajah hantu itu begitu sombong hingga dia benar-benar ingin memasuki makam kuno untuk memburu Raja Mayat. Pria tua berwajah hantu itu berkata, sekalipun itu Raja Mayat yang tersegel di makam kuno, kekuatannya telah ditekan hingga tahap kebangkitan jiwa. Namun, Raja Mayat memiliki fondasi yang dalam, dan meskipun tersegel, ia tidak mudah dihadapi. Kekuatanmu cukup untuk menghadapi alam kebangkitan jiwa, dan beberapa orang yang kubawa semuanya jenius yang dapat menantang mereka yang berada di level yang lebih tinggi. Kurasa kekuatan gabungan kita seharusnya sudah cukup. Cui mulai mempertimbangkan risikonya. Raja Maya tidak semudah itu untuk dihadapi. Monster setingkat ini sudah memiliki kecerdasan dan bisa mempraktikkan keterampilan jahat. Meskipun mereka disegel, Cui tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Saya seorang kultivator, sekaligus pengusaha. Ini bukan pertama kalinya saya di Nanxia, dan tentu saja bukan yang terakhir. Pria tua berwajah pucat itu berkata dengan tegas, reputasi saya telah dibangun selama bertahun-tahun. Saya tidak punya alasan untuk menipu Anda. Kredibilitas? Aduh, jika saya percaya pada kredibilitas, saya mungkin juga percaya bahwa semua gadis seksi di rumah bordil adalah perawan. Melihat Cui ragu-ragu, lelaki tua berwajah hantu itu segera menaikkan taruhannya berhasil atau tidak. Aku bisa memberimu buah bayi jiwa. Buah jiwa bayi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini. Syarat yang ditawarkan lelaki tua berwajah hantu itu membuat Cui tergoda. 1 buah bayi jiwa tidak cukup, aku mau ketiganya. Bisa. Cui terus berkata kepada lelaki tua berwajah hantu itu, aku ingin mengambil setengah dari semua keuntungan di makam kuno. Tatapan mata lelaki tua berwajah hantu itu berubah, tidakkah kau pikir kau telah minum terlalu banyak? Cui berkata dengan tenang, wajar saja jika mereka yang mampu harus bekerja lebih keras. Aku rasa kau tak akan bisa mengalahkanku di bawah alam kebangkitan jiwa. Anak yang pemberani. Tidak seorang pun berani berbicara kepada saya seperti ini selama bertahun-tahun. Meskipun Cui menginginkan banyak hal, semakin ia menginginkannya, semakin besar keyakinan Cui yang dirasakan lelaki tua berwajah hantu itu. Sekarang, pemimpin sekte sangat membutuhkan pil Raja Mayat untuk menembus kemacetan. Jika operasi ini berhasil mendapatkan pil Raja Mayat, niscaya itu akan menjadi kontribusi besar bagi sekte. Keuntungan lainnya. Itu tidak penting lagi. Orang tua berwajah hantu itu berpikir beberapa menit sebelum menjawab. Baiklah, kita akan membagi hasil rampasan operasi gabungan kita menjadi 2. Asal-usul lelaki tua berwajah hantu itu tidak diketahui. Tetapi Cui tidak ingin melewatkan kesempatan baik ini. Pria tua berwajah hantu itu mengeluarkan token lain dari dadanya dan berkata, kamu sudah punya token makam Bai Zilong, jadi aku punya token tambahan. Kamu boleh membawa orang lain bersamamu dalam misi ini. Kamu bisa memilih 1. Aku tidak kenal siapapun di sini. Jadi aku memberimu token ini. Cui menyerahkan token itu kepada Cai dia, tempat itu sangat berbahaya. Kau harus memikirkannya baik-baik. Aku akan pergi. Tentu saja aku akan pergi.
Cai Die tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam petualangan itu. Dia adalah orang yang suka berpetualang dan setuju tanpa memikirkannya. Chuyi memilih teman yang kekuatannya pas-pasan. Pria tua berwajah hantu itu tak kuasa menahan sedikit kekecewaan, tetapi ia tak berkata apa-apa. Lagi pula, token itu diberikan kepada Chuyi, dan ia bisa mengambil siapapun yang ia mau. Fenomena aneh kemarin mengguncang segel ngarai, menyebabkan makam kuno 10.000 mayat dibuka lebih awal. Tanpa menunda lagi, kita harus segera bersiap dan berangkat agar yang lain tidak sampai di sana lebih dulu. Bagus. Tidak diketahui berapa tahun sejarah makam 10.000 mayat. Sekte kuno ini telah dihancurkan ribuan tahun yang lalu, sehingga makam ini memiliki sejarah setidaknya beberapa ribu tahun. Tempat ini merupakan daerah terlarang suatu sekte. Mungkin ada banyak harta karun yang terkubur di sana. Chuyi bukanlah orang yang takut pada tantangan, apalagi petualangan yang memberi hasil besar. Karena makam kuno dibuka lebih awal, tidak ada waktu untuk bersiap. Chuyi dan Cai Di membantu Xiang Hu yang terluka parah dan segera pergi untuk bertemu kembali dengan lelaki tua berwajah hantu itu. Pria tua berwajah hantu itu membawa dua bawahannya. Keduanya sangat tinggi dan mengenakan jubah ketat. Mereka juga mengenakan topeng. Salah satu dari mereka mengenakan topeng api dan yang lainnya mengenakan topeng es. Yang ini namanya Yan Gui. Yang ini namanya Iblis Es. Mereka adalah saudara kembar, generasi muda yang menjadi fokus pelatihan sekte. Mereka dibawa keluar kali ini untuk mengasah keterampilan mereka. Pria tua berwajah hantu itu memperkenalkan kedua orang itu. Chuyi bisa merasakan aura kedua pria itu sangat kuat. Mereka berdua kemungkinan besar adalah kultivator tingkat pertama kebangkitan jiwa, dan kekuatan tempur mereka seharusnya setara dengan Bai Zilong. Meskipun penampilan mereka tidak terlihat jelas karena topeng, mereka tampak belum terlalu tua. Mereka benar-benar layak menjadi sekte kerajaan You Agung. Kedua junior ini telah mencapai tingkat biksu pembangun jiwa. Saudara-saudara Yan Gui tampak enggan berbicara, dan hanya melirik Chuyi dengan acuh tak acuh. Meskipun kultivasi Chuyi tidak tinggi, mereka telah mendengar tentang pembunuhan Bai Zilong, jadi mereka tidak berani meremehkannya. Berangkat. Kelima pria itu meninggalkan camp. Mereka bertemu mayat-mayat Yin yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 100 tahun. Namun, dengan kehadiran para master super seperti orang tua berwajah hantu, dan dukungan dari hantu api dan iblis es, mayat-mayat ini sama sekali tidak mengancam dan dapat ditaklukkan dalam beberapa gerakan. Kelima orang itu tiba di reruntuhan sekte kuno. Apakah ini tempat sekte itu dulu berada? Cai Die melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sungguh spektakuler. Sekte ini pasti sangat kuat sebelum dihancurkan. Sebuah baskom yang dalam, dipenuhi energi negatif, sangat menyesakan. Tanah dipenuhi reruntuhan dan tembok-tembok yang runtuh, dan gua-gua raksasa setinggi ratusan meter telah terpahat dari tebing-tebing. Gua-gua itu padat, berjumlah ribuan, dan tersebar hingga puluhan kilometer. Di setiap gua ada patung batu setan yang ganas. Ada ribuan golem gua, dan tidak ada satupun yang sama. Setiap golem tingginya 100 meter, tampak agung dan jahat, membuat orang merasa sangat tertekan. Sebuah istana besar yang menjulang tinggi berdiri diam di kedalaman reruntuhan. Separuhnya berada di luar, separuhnya lagi terkubur di dalam gunung. Kabut kelabu jahat berputar-putar di sekelilingnya, dipenuhi aura kejahatan dan kematian. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tak terhitung biksu berlari dengan kecepatan tinggi dan melompat ke aula. Ini jelas merupakan pintu masuk makam 10.000 mayat. Pria tua berwajah hantu itu memimpin 4 orang memasuki aula. Aula itu sangat luas, dengan patung batu iblis setinggi 100 meter di tengahnya. Patung iblis itu tampak sangat ganas. Tak hanya jelek dan mengerikan, patung itu juga memiliki 8 lengan. Sekitar 100 biksu tiba di tempat kejadian, tersebar di sekitar patung batu, duduk di pilar. Dia menunggu makam kuno itu diresmikan pembukaannya. Pria tua berwajah hantu itu, bersama Chuyi dan beberapa orang lainnya, juga melompat ke pilar batu giok dan mulai duduk bersila dan beristirahat. Seorang lelaki botak yang kuat mencibir dan berkata, "Bukankah ini lelaki tua berwajah hantu? Reruntuhan kerajaan Nanxia kita, kerajaan You Agung ingin mengambil sepotong kue?" Seorang pria paruh-baya berdiri dengan raut wajah muram. Pria ini juga seorang pria di pasar gelap dan telah dikejutkan oleh fenomena aneh yang disebabkan oleh Chuyi. Biksu roh Jumbo Yang Kun, pendekar pedang Yin Feng Wan Pui, pria tua berwajah pucat itu melirik mereka berdua. Secercah ketakutan terpancar di matanya. Harta karun surga dan bumi adalah milik mereka yang mampu. Jika kalian bisa datang, mengapa aku tidak? Ekspresi Cai Die berubah drastis. Yang Kun, Wan Wui? Chuyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu mengenal mereka? Cai Die mengangguk pelan. Keduanya adalah kultivator independen paling terkenal di Zhongzhou. Mereka sangat kuat. Ayahku ingin merekrut mereka sebagai muridnya, tetapi tidak berhasil. Chuyi mengangkat alisnya sedikit. Bukan berarti aku terkejut dengan kekuatan mereka. Biksu roh raksasa dan pendekar angin kegelapan jelas bukan orang baik.
Bagaimana mungkin ayah Caidie berani merekrut keduanya sebagai pengikutnya? Siapakah ayahnya sebenarnya? Raksasa botak Yang Kun tertawa terbahak-bahak dan berkata, ide yang bagus. Konon, ada prajurit mayat yang sangat terlatih di makam kuno. Siapapun yang bisa mendapatkan prajurit mayat itu akan mampu menguasai dunia. Aku, Yang Kun, pasti akan mengambilnya. Pria parubaya itu berkata dengan dingin, prajurit mayat? Tidak tertarik. Aku ingin pedang Netherworld. Siapapun yang berani merebutnya dariku, akan kubunuh. Hahaha. Terdengar suara tawarnya dari luar, suaranya kadang jauh kadang dekat. Jelas itu berasal dari orang yang tingkat kultivasinya sangat tinggi. Kalian sudah membagi-bagi harta karun bahkan sebelum makam kuno itu dibuka. Apa kalian tidak takut ditertawakan? Ini jelas seorang wanita. Meskipun suaranya bagus, suaranya agak tajam dan nadanya sangat arogan dan tidak terkendali. Yang tidak terdengar seperti ucapan seorang wanita. Pendekar Yin Feng berteriak dengan marah. Siapa itu? Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar, dan ribuan ular roh tiba-tiba menyerbu ke dalam aula, menakuti semua orang dan memaksa mereka mundur. Lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tengah aula dan secara bertahap berubah menjadi sosok ungu. Ini adalah seorang wanita berjubah ungu, berusia sekitar 20 tahun, mengenakan kerudung ungu, dengan kulit sebening kristal giok. Ia tidak seringan dan seanggun Caidie, tidak seberapi dan selugas Nangong Yun, tidak sebermartabat dan semulia Meng Qingwu, dan tidak selugu dan secantik Meng Yinging. Itulah bentuk pemberontakan, bagaikan guntur dan kilat yang menyambar bebas, tak terkendali, tak terduga, berbuat sesuka hatinya, kuat dan menguasai. Bukankah ini Yun Yao, Tuan Muda Petir Ungu, salah satu dari 4 Tuan Muda Zhongzhou? Oh, sial, dia ada di sini juga. Persaingannya semakin ketat. Caidie menjelaskan dengan suara pelan, 4 Tuan Muda Zhongzhou adalah generasi muda paling cemerlang dan berbakat di Zhongzhou. Chu Xinghe, Tuan Muda Pedang Surgawi, berada di peringkat pertama, sementara Yun Yao, Tuan Muda Petir Ungu, berada di peringkat terakhir dan satu-satunya perempuan di antara 4 Tuan Muda. Namun, Yun Yao juga memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki roh petir yang sangat langka, yang memungkinkannya memanipulasi petir dan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Wan Wui mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu datang ke sini alih-alih tinggal di kota Zhongzhou? Yun Yao menatapnya dengan jijik, kalau tikus saja bisa datang, kenapa aku tidak? Wan Wui sangat marah apa yang kau katakan? Kilat menyambar Yun Yao kenapa? Kamu tidak yakin? Ayo kita bertanding. 4 pangeran besar Zhongzhou sungguh luar biasa. Mereka semua adalah seorang jenius yang brilian. Saya telah dilatih sepenuhnya oleh keluarga saya sejak saya masih muda, jadi menantang pemain tingkat tinggi semudah meminum air. Meskipun Wan Wui sangat kesal, dia tidak berniat untuk bertindak. Aku datang ke makam kuno untuk mencari harta karun, aku tidak akan repot-repot dengan pemuda sepertimu. Yun Yao mendengus dengan nada menghina, kamu tidak punya nyali. Wan Wui mengerutkan kening dan pura-pura tidak mendengar. Pada saat ini, Yun Yao tiba-tiba datang dan melirik Chu Yi dan yang lainnya yang duduk di pilar kursi kalian milikku. Keluar. Chu Yi mengepalkan tinjunya. Wanita ini sudah keterlaluan. Nangong Yun juga memiliki temperamen yang buruk, tetapi setidaknya dia menghargai kesetiaan dan akal sehat. Tetapi wanita ini murni berkemauan keras dan tampaknya tidak menganggap serius siapapun. Karena Tuan Muda Zidian suka duduk di sini, mari kita berikan padanya. Orang tua berwajah hantu itu tidak ingin mempunyai konflik dengan orang ini. Bukannya aku takut padanya. Lagi pula, ini kerajaan Xia Selatan, dan keluarga Yun masih cukup kuat. Hantu api, iblis es, dan lelaki tua berwajah hantu semuanya mundur. Yun Yao melihat Chu Yi tidak bergerak, dan kilat langsung menyambar di sekelilingnya. Kau belum pergi. Apa kau ingin aku mengantarmu? Caidie juga sangat takut pada Yun Yao. Ia menarik cutian dan berbisik di telinganya. Pahlawan tak pernah kalah. Ayo pergi. Tingkat kultivasi Yun Yao setidaknya berada di level ketiga kebangkitan jiwa. Chu Yi benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Caidie benar. Jangan sampai Anda mengalami kerugian di depan mata. Selalu ada kesempatan untuk membalas dendam pada seseorang. Pria tua berwajah hantu dan rombongannya memberi jalan. Yun Yao duduk santai di pilar, sengaja melirik Chu Yi dengan tatapan provokatif, lalu berkata dengan angkuh, kalian orang-orang bau, kalian semua pengecut. Beraninya kalian bersaing denganku untuk memperebutkan harta karun makam kuno dengan keberanian yang begitu minim? Beraninya kalian mencoba peruntungan bahkan sebelum rambut kalian tumbuh panjang. Lebih baik kalian pulang dan minum susu saja. Tatapan mata lelaki tua berwajah hantu itu menjadi sangat serius. Awalnya saya mengira bahwa dengan merekrut si jenius Chu Yi, petualangan perburuan harta karun ini pasti akan sukses. Sekarang tampaknya tidak semudah itu. Keempatnya, biksu roh raksasa, pendekar pedang Yin Feng, pria tua berwajah hantu, dan Tuan Muda Petir Ungu. Semuanya adalah sosok yang sangat kuat. Siapa sangka ada sosok kuat lain yang tersembunyi di antara kerumunan? Perburuan harta karun ini mungkin akan cukup sulit.
Chuyi menatap Tuan Muda Zidian dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Dasar gadis kecil sombong, kau menindas adikmu, Tian. Tunggu saja, jangan sampai aku bertemu denganmu di makam kuno. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Tuan Roh Raksasa, Pendekar Angin, pria tua berwajah hantu, dan Tuan Petir Ungu semuanya adalah karakter yang sangat kuat. Para biksu yang berani berpartisipasi dalam penjelajahan reruntuhan ini umumnya sedikit percaya diri. Oleh karena itu, setelah memasuki makam 10.000 mayat, bukan saja kita akan terancam oleh larangan-larangan, jebakan-jebakan, setan-setan dan monster-monster yang ada di dalam makam tersebut, tetapi kita juga harus waspada terhadap persekongkolan antar pendeta-pendeta. Makam 10.000 mayat adalah lingkungan tertutup dan berbahaya, dan tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi di dalamnya. Perburuan harta karun ini mungkin akan cukup sulit. Cai Die mengikuti Chuyi dan berbisik kepadanya. Luren, jangan marah. Yun Yao bukan orang biasa, dan latar belakangnya sangat kuat. Kau tidak boleh menyinggung perasaannya. Chuyi tersenyum dengan ekspresi santai, seolah-olah dia tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi. Jangan khawatir, aku sangat berpikiran jernih dan tahu apa yang harus kulakukan. Cai Die merasa lega saat mendengar ini. Meskipun baru mengenal pemuda ini sebentar, Cai Die bisa merasakan gayanya. Pria itu sebenarnya sangat arogan, jadi dia takut pemuda itu akan melakukan hal bodoh. Yun Yao lahir di keluarga Yun di Zhongzhou. Tak satu pun dari 4 keluarga besar di Zhongzhou, Chu, Luo, Ye, dan Yun, mudah dihadapi. Terlalu tidak rasional untuk melawan Tuan Muda Zidian hanya karena masalah sekecil itu. Sekalipun dia tidak dibunuh oleh Yun Yao, dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan jika menyinggung keluarga besar ini. Apa yang tidak dapat diharapkan Cai Die adalah, Chuyi tidak pernah takut masalah. Dia telah menyinggung 3 dari 4 keluarga besar. Bertambahnya 1 keluarga Yun tidak akan banyak berpengaruh, dan berkurangnya 1 keluarga Yun juga tidak akan banyak berpengaruh. Sekitar 2 jam kemudian, aula itu berguncang. Patung batu iblis berlengan 8 yang berdiri di tengah aula tiba-tiba membuka matanya perlahan-lahan, dan aura yang luas dan kuat membubung ke langit. Semua orang terhibur. Akhirnya yang ditunggu. Iblis berlengan 8 membuka matanya, dan makam 10.000 mayat pun terbuka. Pria tua berwajah hantu itu akhirnya menunggu saat ini dan segera berdiri. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk membuka lorong itu. Mengenai harta karun di dalam makam kuno, siapapun yang memiliki kemampuan akan mendapatkannya. Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Zidian Yun Yao mendengus, tunggu apa lagi? Cepat lakukan. Beberapa biksu dengan tingkat kultivasi tertinggi mulai melepaskan energi mereka secara bersamaan. Mereka merasakan getaran samar dari tanah, dan rune-rune berbentuk ular yang tak terhitung jumlahnya menyala, merayap ke segala arah seperti jaring laba-laba, dan akhirnya berkumpul di ujung aula. Kepala binatang setinggi 10 meter tertanam di dinding aula. Ketika energi dahsyat itu diinfuskan ke dalamnya, kepala binatang yang tadinya terbuat dari logam tiba-tiba menjadi hidup. Matanya bersinar merah, dan mulutnya yang besar terbuka perlahan, memperlihatkan lorong ungu tanpa dasar di dalamnya. Nafas kematian kuno perlahan-lahan meresap ke udara. Makam kuno telah dibuka. Para biarawan bersorak. Tuan Juling tampak paling cemas. Sambil memegang perintah makam kuno, ia langsung masuk. Dalam sekejap, ia tersapu oleh cahaya ungu dan menghilang tanpa jejak. Makam kuno telah terbuka. Semuanya, serang. Semua orang berjalan menuju gerbang cahaya. Pria tua berwajah hantu itu melirik Chuyi dan berkata, ini adalah pintu masuk teleportasi ke makam kuno. Saat kita melewati pintu ini, kita akan muncul secara acak di lokasi manapun di lantai pertama makam kuno. Chuyi sedikit mengernyit transmisi acak. Ya, teleportasi acak. Pria tua berwajah hantu itu berhenti sejenak dan melanjutkan, tingkat pertama makam kuno adalah jurang kematian. Chuyi bertanya tempat seperti apa Dead Abyss itu? Berdasarkan informasi yang kami miliki, angin kencang di Dead Abyss sangat kuat. Semakin lama kau tinggal di sana, semakin rentan kau terhadap angin kencang tersebut. Berhati-hatilah agar tidak tertiup ke dalam jurang, atau kau tidak akan pernah bisa kembali. Dead Abyss umumnya cukup sulit, tetapi seringkali menghadirkan godaan yang tak tertahankan. Ingat, betapapun menggodanya, jangan mencoba mendapatkan sesuatu dengan mudah. Chuyi mengingatnya. Setelah melewati jurang kematian, kalian akan memasuki tingkat kedua, Aula Roh Murka. Aula Roh Murka rentan terhadap serangan roh jahat, dan tingkat bahayanya sendiri umumnya tinggi. Namun, makam kuno itu telah dibuka beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir, dan banyak biksu lemah telah meninggal di dalamnya. Jiwa para biksu ini masih berkeliaran, dan setelah berubah menjadi hantu, mereka sangat membenci para biksu yang datang untuk mencari harta karun, sehingga tingkat bahayanya meningkat pesat. Cai Die mengerutkan kening, jelas sedikit khawatir bagaimana kita harus menangani level ini. Pria tua berwajah hantu itu berkata, jangan serakah akan harta karun di aula. Cepatlah masuk dan jangan berlama-lama. Ingat, semakin lama kau tinggal,
Semakin besar kemungkinan kau akan menarik hantu. Cepatlah masuk ke lantai ini. Bagaimana dengan lantai 3? Setelah melewati 2 tingkat pertama, kita akan mencapai makam 10.000 mayat yang sesungguhnya. Kita akan berada di tingkat ketiga. Cai Die berkata dengan gembira kalau begitu, ayo masuk. Tunggu sebentar. Chu Yi membuka ikatan tas jimatnya dan mengeluarkan separuh jimatnya. Ini jimat level 1 dengan atribut cahaya. Simpan baik-baik. Jimat ini bisa menghancurkan roh jahat di saat kritis. Simpanlah ini untukmu, untuk berjaga-jaga. Cai Die menunjukkan rasa terima kasih. Chu Yi mengangguk sedikit. Meskipun aku tidak begitu akrab dengan Cai Die, tetapi bagaimanapun juga kami adalah teman, jadi aku harus menjaganya. Cai Die tidak terlalu kuat, tetapi segel makam kuno telah menurunkan kultivasi semua orang hingga di bawah alam kebangkitan jiwa, dan para hantu pun tidak jauh lebih kuat. Cai Die memiliki senjata spiritual tingkat tinggi, dan dengan jimat level 1 yang melindunginya, keselamatannya terjamin. Berjalan. Kedua lelaki itu berjalan memasuki gerbang cahaya sambil memegang perintah makam kuno. Dalam sekejap, lingkungan sekitar berubah total. Pemandangan dan suara menghilang, suhu turun lebih dari 10 derajat, dan pandangan menjadi gelap dan redup. Ini adalah ruang yang gelap dan kosong. Dalam dan misterius, kosong dan mati. Cukuplah untuk menginspirasi ketakutan tertua umat manusia. Chu Yi merasakan kakinya melayang, seakan-akan dia berdiri di atas sebuah perahu kecil yang bergoyang di atas air, karena Chu Yi berdiri di atas lempengan batu hitam, dan di bawahnya terdapat jurang tak berdasar. Memandang ke depan, puluhan ribu lempengan batu, tersebar tidak merata di ruang hampa, dibentuk menjadi jalan gantung panjang, mengarah lurus ke ujung bidang pandang. Suatu susunan ilusi. Chu Yi menutup matanya dan membuka mata pikirannya. Skala susunan ilusi terlalu besar, dan jangkauan pikiran dan mata terbatas, sehingga tidak ada cacat yang ditemukan. Luar biasa, sungguh luar biasa, perpaduan sempurna antara realitas dan ilusi. Di antara para perancang makam kuno berisi 10.000 mayat ini, pasti ada seorang mahaguru formasi. Ini adalah jurang kematian yang legendaris. Semuanya, berhati-hatilah, jangan sampai terjatuh ke jurang di sisi manapun. Jika kau tak sengaja jatuh ke dalamnya, kau akan langsung ditelan jurang, dan jiwamu akan terperangkap di makam kuno itu, tak akan pernah terlahir kembali. Tepat ketika semua orang mulai terbiasa dengan lingkungan dan bersiap untuk bergerak maju, angin kencang tiba-tiba meletus dari kehampaan yang tak berujung. Angin kencang itu begitu dahsyat hingga bisa menerjang seekor sapi. Beberapa pemuda tidak bereaksi tepat waktu dan terlempar dari lempengan batu ke udara. Ah! Membantu! Selamatkan aku! Pemuda itu menggerakkan anggota tubuhnya dengan liar, tetapi tidak berhasil meraih lempengan batu itu sama sekali. Ia tiba-tiba jatuh ke jurang tak berdasar dan jeritannya tiba-tiba berhenti. Sudah hilang. Orang yang masih hidup hilang begitu saja. Seolah-olah tidak pernah ada. Semua orang segera mengerahkan energi mereka untuk melindungi diri, menangkis serbuan angin kencang dan menghindari terhempas ke jurang. Tempat ini terlalu menyeramkan. Jika kau tak sengaja jatuh, kau akan celaka. Hal ini membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Sepertinya tidak disarankan untuk berlama-lama di sini. Chu Yi melangkah maju perlahan, menginjak lempengan batu yang lepas. Lihat! Itu kristal energi. Begitu banyak kristal gaya. Beberapa orang berteriak kaget, dan perhatian semua orang tertuju pada kedua ujung jalan batu yang mengapung. Pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya mengapung di kehampaan, berkilauan dengan cahaya yang memikat. Yuan Shi. Semuanya adalah Yuan Shi. Ratusan atau bahkan ribuan di antaranya merupakan harta karun besar yang cukup untuk membuat bahkan para biksu yang terbangun jiwa menjadi gila. Satu Yuan Shi kualitas rendah bisa ditukar dengan setidaknya 10.000 koin emas. Banyak Yuan Shi setara dengan ratusan juta koin emas. Betapa besarnya kekayaan itu. Chu Yi merasakan jantungnya berdebar kencang. Namun, lelaki tua berwajah hantu itu memperingatkan Chu Yi bahwa akan ada banyak godaan di jurang kematian, yang sebagian besar tak terjangkau. Jika ia bertindak gegabah, yang ada hanyalah kematian. Meski begitu, uang memang menggoda. Bagaimanapun, hidup lebih penting. Chu Yi menenangkan dirinya dan mulai bergerak maju. Pada saat ini, seorang lelaki besar lain dengan janggut lebat berteriak kegirangan ada banyak harta karun di depan. Harta karun? Chu Yi mendongak. Terdapat sebuah cermin perunggu kuno yang tertiup angin kencang dari kehampaan. Permukaan cermin itu berkilau dengan rune yang rumit dan misterius. Jelaslah bahwa itu adalah harta karun yang sangat berharga. Jaraknya kurang dari 10 kaki. Sulit untuk menahan keinginan mengambil risiko. Semakin banyak harta karun muncul di sekitar, termasuk pedang dengan cahaya dingin, pisau merah darah, dan baju zirah emas yang diselimuti cahaya berharga. Ada begitu banyak harta karun di sini. Apakah makam itu ditinggalkan oleh pemburu harta karun setelah kematiannya? Atau apakah makam kuno itu memang ada? Pendek kata, semuanya adalah perlengkapan tingkat spiritual, bukan benda biasa, yang membuat orang merasa gembira. Chu Yi tidak terpengaruh.
Meskipun harta karun itu menggiurkan, seseorang harus hidup untuk mendapatkannya. Harta karun ini umumnya merupakan benda-benda tingkat spiritual. Sekalipun berharga, jumlahnya sangat terbatas dan tidak sepadan dengan risikonya. Angin di kedua sisi terlalu kencang. Jika Anda terperangkap di dalamnya, Anda akan terpesona dalam sekejap. Chui terus berjalan maju beberapa jarak, dan harta karun yang muncul di sekitarnya menjadi semakin menggoda. Seorang kultivator berteriak dengan mata merah rumput in murni. Ternyata ada rumput in murni. Beberapa pecahan muncul di kehampaan di sekitarnya. Yang besar berdiameter puluhan meter persegi, sementara yang kecil tampak seperti batu yang mengapung. Berbagai macam harta karun alam tumbuh di atasnya. Rumput in murni adalah obat yang sangat berharga. Ketika biksu itu melihat sepotong pecahan pulau dengan lebih dari selusin rumput in murni tumbuh rapat di atasnya, dan pecahan pulau itu hanya berjarak 10 kaki, ia hampir gembira dan menjadi gila. Dengan bantuan rumput in murni, aku bisa memurnikan ki pedang yin ekstrim. Siapa di antara teman-temanku yang bisa menghentikanku saat itu? Ini milikku, tak seorang pun boleh mengambilnya. Biksu itu meraung pelan, dan cahaya energi putih memancar dari tubuhnya. Ia tiba-tiba melompat dan melompat ke arah pulau yang ditutupi rumput in murni. 10 kaki. 9 sang. 8 kaki. Vitalitas sang kultivator dengan cepat menghilang. Karena semakin jauh dari jalan batu, semakin kuat anginnya. Dengan tingkat kultivasi tingkat ke-9 dari latihan fisik, bagaimana mungkin seseorang bisa menahan angin sekuat itu? Ketika jaraknya sekitar 5 meter, energi pelindung sang kultivator bagaikan lilin yang tertiup angin, dan akhirnya padam sepenuhnya. Tidak. Tidak. Sang biksu meraung ketakutan dan ingin berbalik, tetapi itu hanyalah sebuah kemewahan. Angin kencang melilit tubuhnya dan menerbangkannya dalam sekejap, hanya menyisakan lolongan melengking dan putus asa dalam kegelapan. Kondisi menyedihkan yang dialami biksu ini menyiramkan air dingin kepada yang lain. Bencana. Terlalu sulit. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi seberapa mudahkah mendapatkannya? Mata Cui berkilat. Dengan kemampuan telepatinya, ia dapat mengamati perubahan pada mengikuti pola tertentu. Ia akan mencapai titik terkuatnya dalam jangka waktu tertentu, tetapi akan melemah dalam sekejap. Jika kita mengambil tindakan saat angin kencang melemah, akankah ada peluang? Saat mereka melanjutkan perjalanan, beberapa tragedi terjadi lagi. Para biksu berusaha mengambil harta karun, tetapi tersapu angin kencang. Bahkan, ada yang sampai di tujuan dan mengambil harta karun itu dengan tangannya sendiri, tetapi tersapu angin kencang dalam perjalanan pulang. Semua orang mendesah dan meratap. Jurang kematian benar-benar tempat di mana orang dimakan tanpa meninggalkan tulang. Itu sepenuhnya merangsang keserakahan manusia dan kemudian membawa orang menuju kematian. Cui menatap dengan dingin sepanjang waktu. Dia yakin telah menguasai aturan. Ada jalan. Pasti ada jalan. Pada saat ini, sebuah pulau kecil lain tersapu angin. Pulau itu tertutupi herba biru dan terdapat sebuah meja batu. Di atasnya terdapat botol giok transparan dan sebuah cincin. Sekitar 7 kaki jauhnya, energi menyegarkan terpancar dari botol giok transparan itu. Bahkan dari jarak sejauh itu, orang-orang dapat merasakan sengatan listrik di sekujur tubuh mereka, dan bahkan luka kecil di permukaan tubuh pun sembuh dengan cepat. Cincin kuno itu memancarkan aura yang tajam dan jelas merupakan harta yang sangat kuat. Semua herba berwarna biru itu memiliki aroma yang memikat. Bahkan herba yang paling umum pun dapat tumbuh selama ratusan atau ribuan tahun, yang cukup untuk menjadi harta karun tingkat pengobatan spiritual. Sebagian besar area di pulau ini hampir tertutup herba biru. Bagaimana mungkin orang tidak tergerak? Betapa beruntungnya. Pada saat ini, baru saja melewati puncaknya dan melemah dengan cepat. Cui telah menguasai hukum perubahan. Kesempatan bagus. Dia melangkah beberapa langkah, melompat keluar dari jalan batu, terjun ke dalam kehampaan tak berujung, dan terbang menuju pulau itu. Semua orang berseru kaget. Benar-benar ada orang yang menuju kematian. Apakah anak ini ingin mati? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan melihat dengan rasa iba pada orang bodoh lainnya yang tidak dapat menahan godaan dan melompat keluar untuk mencari kematian. Begitu Cui melompat keluar dari jalan batu yang mengapung, tubuhnya langsung diselimuti cahaya bintang. Angin kencang tiba-tiba menerjang dari segala arah, bagaikan pisau dan paku, terus-menerus menghantam tubuhnya. Cahaya bintang langsung terciprat, dan kecerahannya perlahan memudar. Betapa kencangnya angin itu. Manusia biasa mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap di bawah lingkungan yang begitu ganas dan keras. Bahkan Cui, yang memiliki tubuh cahaya bintang abadi, merasa sedikit kelelahan. Meskipun angin kencang itu mengecil, namun angin itu menjadi lebih tajam. Apakah ini benar-benar jebakan? Jika seseorang tidak berlatih teknik pertahanan diri yang cukup kuat dan mengira dirinya telah menguasai hukum-hukum samsara, lalu melompat dengan gegabah, ia bahkan mungkin tidak tahu bagaimana ia mati. Akan tetapi, Cui seharusnya sanggup menahan angin kencang sebesar ini,
Jadi dia menyerbu ke arah pulau di depannya dengan kecepatan penuh tanpa tenaga tersisa. 5 meter, 4 meter, 3 meter, 2 meter, 1 meter. Tepat ketika Cui merasa tubuh abadi cahaya bintang hampir mencapai batasnya, ia akhirnya mendarat di pulau itu dengan keras. Lingkungan di sekitarnya tiba-tiba rileks, dan angin kencang yang melilit tubuhnya seperti 1000 pisau akhirnya lenyap dalam sekejap. Kesuksesan. Benar-benar berhasil. Para biksu di jalan terapung terbelalak. Anak ini benar-benar melompat ke pulau kecil di seberang meskipun anginnya kencang. Cui tahu bahwa waktu adalah kehidupan. Jadi dia berlari ke meja batu secepat yang dia bisa, meraih botol giok dan cincin tanpa melihatnya, dan langsung memasukkannya ke dalam pelukannya. Selain kedua harta karun itu, pulau ini juga penuh dengan obat-obatan spiritual berusia ribuan tahun, setidaknya ratusan jumlahnya. Jika bisa diambil, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Wus wus wus, angin kencang menderu di sekitar pulau itu. Angin kencang tampaknya berangsur-angsur menguat. Tidak bagus, tidak ada waktu. Cui mencabut selusin pohon secara acak, menjejalkannya ke dalam pelukannya sambil berlari, dan cahaya bintang terus mengembun di sekitar tubuhnya, sekali lagi mendorong tubuh abadinya ke puncaknya. Teriakan pelan, seperti seekor burung rok yang mengembangkan sayapnya, ia melompat tinggi lagi dan terbang lurus menuju jalan terapung. Dari melompat keluar hingga melompat kembali, seluruh proses hanya memakan waktu beberapa detik. Tetapi angin kencang di kehampaan itu berlipat ganda kekuatannya dan terus meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Bang! Ketika bilah angin kuat tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arahnya, suara retakan muncul di seluruh tubuh Cui. 3 meter, 2 meter, 1 meter. Saat Cui hendak kembali ke jalan terapung, tubuh abadi cahaya bintang tiba-tiba meledak, dan tubuh Cui langsung terpotong oleh hembusan angin kencang, meninggalkan 5 atau 6 luka dalam. Jika itu orang biasa, ia pasti sudah kehilangan akal sehatnya dan langsung jatuh ke jurang maut. Namun, Cui tetap bergeming dan terus mempertahankan semburan yuanlinya yang stabil. Akhirnya, setelah melewati situasi yang sangat berbahaya, ia akhirnya mendarat kembali dengan stabil di jalan yang mengapung. Cui menghela napas panjang, menyeka keringat di dahinya, dan menatap kegelapan tak berujung tempat angin kencang berhembus kencang. Ini benar-benar berbahaya. Jika aku lebih lambat atau bahkan jika tekadku sedikit melemah, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa lepas dari dunia ini. Apapun yang terjadi. Pokoknya barangnya udah di tangan. Cui mengambil benda itu dari tangannya dengan senyum puas di wajahnya. Sejauh ini, mungkin hanya dia yang bisa mendapatkan harta karun itu dari negeri kematian ini. Apa ramuan ini? Dilihat dari aroma dan warnanya, tak diragukan lagi tanaman ini telah berusia ribuan tahun. Seumur-umurnya, selama ia tumbuh hingga usia 1000 tahun, ia adalah harta karun tingkat pengobatan spiritual yang sulit didapat dan dapat membuat para pembudidaya berebut untuk mendapatkannya. Cui menaruh ramuan itu di depan hidungnya dan mengendusnya. Gelombang energi yang kuat tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya, memungkinkan Cui memulihkan sebagian energi yang telah dikonsumsinya. Mata Cui berbinar rumput esensi 1000 tahun. Rumput esensi adalah barang konsumsi umum yang dapat digunakan untuk memurnikan ramuan yang memulihkan energi dengan cepat. Konsumsi energi merupakan faktor kunci dalam menentukan kemenangan atau kekalahan, dan ramuan yang memulihkan energi dengan cepat bagaikan kehidupan kedua. Rumput esensi milenium. Seberapa kuatkah efek obatnya? Bahkan jika Anda memakannya mentah-mentah, itu dapat langsung mengisi kembali kekuatan yang dikonsumsi dan memiliki efek tertentu dalam meningkatkan level kultivasi Anda tanpa efek samping apapun. Dengan lebih dari selusin rumput esensi berusia ribuan tahun di tangannya, selama lawan tidak memiliki kekuatan yang luar biasa, Cui memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri bahkan jika ia menghadapi pertempuran atau pengepungan sepanjang waktu. Lumayan. Bagus sekali. Pendekar pedang Yin Feng, Biksu Juling, dan Tuan Muda Zidian itu memang kelas 1. Meskipun mereka tampak sangat kuat di luar, mereka mungkin tidak akan bisa mengalahkan Cui jika bertarung dengannya di makam kuno. Ramuan saripati ini memungkinkan Cui memberikan seluruh kemampuannya dalam pertempuran tanpa perlu khawatir akan konsumsi berlebihan. Apa botol giok ini? Begitu Cui mengeluarkan botol giok itu, aroma yang memikat tercium. Botol itu berisi cairan bercahaya. Inilah esensi kehidupan. Mungkin dibutuhkan seluruh kolam mata air kehidupan untuk memurnikan beberapa tetes saripati kehidupan. Air ini adalah obat suci untuk penyembuhan. Ia dapat menghidupkan kembali orang mati dan mengubah tulang menjadi daging. Selama seseorang masih hidup, pada dasarnya ia dapat menghidupkan kembali hidupnya. Tentu saja, ini hanya untuk para kultivator yang tingkatnya tidak lebih tinggi dari alam kebangkitan jiwa. Sebotol obat penyembuh? Tidak. Bukan hanya itu. Cui menyadari bahwa bahan botol giok itu sendiri tidak sederhana. Dan seharusnya bukan wadah biasa. Ketika ia mengamatinya dengan saksama, ia melihat beberapa susunan yuanli yang sangat kuno di dasar botol. Cui langsung menyadari efek susunan yuanli tersebut dan tak kuasa menahan tawa. Botol yang sangat hidup. Botol ini mengandung saripati kehidupan,
dan dapat langsung mengekstrak saripati kehidupan. Botol giok terbuat dari sejenis giok yang dapat menyerap esensi kehidupan. Beberapa susunan pemurnian di bagian bawah botol merupakan susunan ajaib yang digunakan untuk mensintesis esensi air kehidupan. Dengan kata lain, air kehidupan di dalam botol pada dasarnya tidak akan pernah habis dan dapat diproduksi terus-menerus. Kecepatan produksi alami sangat lambat, dan butuh beberapa minggu atau bahkan bulan untuk membentuk satu botol utuh. Jika ditempatkan di sumber kehidupan di luar kota Tianan, satu botol utuh dapat terbentuk dalam 1 atau 2 jam. Nilai Life Essence Water sungguh menakjubkan. Botol giok dapat menghasilkan saripati kehidupan, sungguh harta yang tak ternilai. Chuyi memperhatikan cincin itu lagi dengan saksama. Cincin ini memancarkan aura yang tajam, dan susunan gaya di atasnya tampak agak familiar. Chuyi mengamatinya dengan saksama selama beberapa detik, lalu memasangnya di jari telunjuk tangan kanannya tanpa berpikir. Sempurna. Kali ini kami mengambil risiko besar, tetapi hasilnya sepadan. Semua orang saling memandang dengan bingung. Banyak yang gagal, tetapi Chuyi kembali hidup-hidup. Apa yang terjadi? Tidak peduli apapun alasannya, bagaimana mungkin orang tidak iri pada orang ini yang mendapatkan harta karun itu? Hal yang paling dibenci adalah, orang ini mengeluarkannya dan memainkannya seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Semua orang telah melihat harta karun ini. Pria berjanggut itu meraung marah. Bagaimana mungkin kau mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Orang lain mengikuti dan berteriak, benar sekali, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Mereka berdua berbicara. Semua orang bersemangat. Cepat dan serahkan. Saya mau cincin itu. Saya mau botol giok itu. Para biksu di depan dan di belakang semuanya bermata merah dan perlahan mengelilinginya. Anak laki-laki itu sendirian dan lemah. Bisakah dia benar-benar menghadapi semua orang? Pria berjanggut itu berteriak, kukatakan padamu, aku seorang biksu kebangkitan jiwa. Sungguh suatu berkah bagimu untuk memberiku harta itu terlebih dahulu. Teriaklah. Salahkan dirimu sendiri jika kamu ingin menyalahkan seseorang. Siapa yang menyuruhmu menunjukkan harta karun itu di depan semua orang? Serahkan semua yang kau miliki sekarang juga, dan kami akan menyelamatkan nyawamu. Chuyi menatap orang-orang yang bagaikan serigala itu dalam diam, dengan seringai jijik di bibirnya. Cincin di jari kanannya memancarkan gelombang yang kuat, dan aura tajam tiba-tiba meledak. Aura yang kuat sekali. Teriak pria berjanggut itu ke arah cincin pedang, dan berseru dengan penuh semangat, harta karun ini milikku. Kau menginginkannya? Mata Chuyi berkilat penuh niat membunuh. Kalau begitu, ambillah. Chuyi melambaikan jarinya, dan energi pedang hijau muda tiba-tiba melesat keluar. Kecepatannya terlalu cepat. Pria berjanggut itu terbelah dua di tempat. 4 atau 5 orang yang berdiri dalam satu garis lurus pun tak luput, dan langsung terbelah dua bak sayuran, jatuh langsung ke jurang tak berdasar dan lenyap. Semua orang terkejut. Apakah orang ini begitu kuat? Tidak. Haruskah saya katakan bahwa cincin itu begitu kuat? Kekuatan energi pedang itu seharusnya tidak kurang dari serangan kekuatan penuh seorang kultivator pedang di level pertama kebangkitan jiwa. Ada beberapa biksu yang telah membangkitkan jiwa mereka di tempat kejadian, tetapi di bawah segel makam kuno, mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan sekuat itu. Mustahil bagi anak ini untuk melakukannya juga. Pasti efek dari cincin itu. Chuyi melirik mereka dengan dingin, harta karunnya ada di sini. Ayo ambil. Orang-orang ini bagaikan bebek yang lehernya dicekik, tak bisa bersuara dalam sekejap. Mereka menatap Chuyi dengan mata terbelalak dan wajah ketakutan, tak mau menjadi yang pertama maju. Keluar dari sini. Semua orang begitu ketakutan hingga mereka memberi jalan untuknya. Chuyi berjalan mendekat dengan angkuh. Orang-orang ini diam seperti jangkrik, bahkan kentut pun tidak berani. Pada analisis akhir, dunia ini adalah tentang kekuatan, dan siapapun yang memiliki tinju lebih kuat adalah bosnya. Ketika mereka melihat kemampuan bertarung Chuyi yang ganas, bagaimana mereka berani mencuri barang-barangnya? Setelah Chuyi pergi dengan cepat, ia mengamati cincin itu sejenak. Cincin energi pedang ini memang sangat berguna. Dengan memasukkan Yuan Li ke dalamnya, cincin itu dapat memadatkan energi pedang angin, dan itu adalah energi pedang seorang kultivator tingkat pertama kebangkitan jiwa. Daya sudah ditetapkan, tidak terpengaruh oleh batasan makam kuno. Harta karun ini memungkinkan seorang kultivator pemurnian tubuh untuk melepaskan serangan seorang kultivator kebangkitan jiwa. Bagi orang biasa, harta karun ini tentu sangat berharga. Bagi Chuyi pada tahap ini, harta karun ini juga dapat menutupi kekurangannya. Pertahanan Chuyi sangat kuat, tetapi kekuatan serangannya terlalu kurang. Cincin energi pedang sangat menebus kurangnya kekuatan serangan Chuyi. Chuyi terus melangkah maju. Banyak harta karun muncul di sekitarnya, tetapi hanya sedikit yang bisa mencapai jarak 3 meter. Terlebih lagi, angin kencang dari jurang kematian tampaknya semakin kuat seiring berjalannya waktu. Mustahil. Harta karun ini memang sangat berharga, tetapi jauh dari sepadan untuk mempertaruhkan nyawa. Tanpa keyakinan mutlak, Chuyi tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Akhirnya,
jalan batu yang digantung itu berakhir. Cui berjalan ke lantai 2 melalui pintu yang terang. Tingkat pertama, melewati jurang kematian. Di lantai kedua, Hall of Wrathful Spirits terbuka. Dunia yang gelap dan kosong menghilang. Cui tiba di depan sekelompok besar istana kuno dan bobrok. Seluruh bidang pandang tertutup kabut hitam tipis, dan terdapat titik buta 10 meter jauhnya. Angin dingin meniup kabut putih keabu-abuan, seringkali disertai jeritan hantu, yang membuat orang-orang merasa sedikit gelisah. Orang tua berwajah hantu itu berkata bahwa 2 tingkat pertama ujian itu tidak sulit. Namun, karena semakin banyak pendeta yang meninggal di makam kuno itu, tingkat kedua menjadi berbahaya. Karena arwah para biksu yang meninggal di makam kuno terkunci dan dipenuhi kebencian yang mendalam, mereka akhirnya berubah menjadi roh-roh jahat di aula roh-roh pendendam. Mereka sangat iri terhadap para biksu yang datang setelah mereka, dan setiap kali bertemu, mereka akan terus-menerus mengganggu mereka, sehingga semakin sulit untuk dikalahkan. Begitu Cui melangkah masuk ke dalam kabut, kabut itu mulai bergolak dan mendidih, seolah-olah ada kehidupan di dalamnya. Gelombang ratapan melengking datang dari segala arah, yang dapat mengganggu pikiran orang-orang. Kabut hantu bukanlah kabut biasa, ia merupakan energi yang sangat jahat. Orang biasa akan langsung tersedot darah dan dagingnya dalam hitungan detik. Bahkan seorang kultivator yang kuat pun akan semakin lemah jika berlama-lama di sana. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama. Aula roh pendendam sudah sangat berbahaya, dan sekarang kita harus melawan kabut hantu sepanjang waktu. Semudah itu, kan? Pada saat ini, sebuah napas kuat datang, yang sedikit mengejutkan Cui. Ia mengira itu hantu, dan segera memadatkan cahaya bintang untuk melindungi tubuhnya. Suara sombong dan dingin terdengar dari kabut hantu. Kemampuan bertahanmu bagus. Sosok ungu berjalan keluar dari kabut, dengan kulit seputih salju, rambut hitam panjang tergerai di belakang punggungnya, kerudung menutupi wajahnya, dan sepasang mata seterang bintang dan bulan yang menatap tajam. Temperamennya arogan, dingin, dan suci, bagaikan mawar berduri. Tubuh Yun Yao dikelilingi oleh cahaya listrik tipis, dan begitu kabut mendekati tubuhnya, kabut itu langsung terpantul. Guntur dapat mengusir roh jahat dan menghancurkan iblis, dan lingkungan kabut hantu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Ini wanitanya? Kamu sungguh sial. Cui menunjukkan senyum nakal. Cui bukan orang yang picik, tapi dia memang tidak punya kesan yang baik tentang Yun Yao. Orang boleh saja sombong dan angkuh, tapi mereka tidak bisa terus-terusan menunjukkannya di wajah, seolah-olah mereka satu-satunya di dunia. Seorang gadis kecil dengan 3 kebangkitan semangat kebangsaan. Aku tidak sombong, bagaimana mungkin kamu sombong? Orang seperti ini telah disayangi sejak kecil dan telah mengembangkan karakter yang arogan dan angkuh. Selain itu, ia tidak memiliki pengalaman di dunia dan tidak memiliki rencana licik, dan hanya tahu bagaimana memamerkan keunggulannya di mana-mana. Yun Yao berkata dengan nada memerintah yang tak tertahankan, harta karun yang kuinginkan ada di istana depan. Pergilah ke sana dan bantu aku memancing hantu-hantu di sekitar sini. Setelah kau berhasil, akan ada hadiah yang melimpah. Nada bicara Yun Yao penuh dengan penghinaan. Orang tak dikenal dengan penampilan biasa dan kemampuan biasa. Dengan reputasi dan kekuatanku, beraninya dia menentang perintahku? Yun Yao jelas-jelas sedang bersiap untuk mengambil harta karun tertentu, tetapi dia bertemu dengan monster yang sangat licik, jadi dia ingin mencari seseorang untuk menuntun monster itu pergi. Jadi dia menemukan Cui. Monster yang Yun Yao tidak yakin bagaimana cara menghadapinya? Apakah orang yang tidak punya apa-apa punya harapan untuk bertahan hidup? Wanita ini jelas tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Selama tidak melewati batas, Cui bisa saja menganggap hinaan dan perundungan sebagai lelucon. Lagi pula, ia bangga dengan statusnya. Dan bahkan jika ia terlahir kembali dalam keadaan lebih lemah, ia tidak akan repot-repot berdebat dengan gadis-gadis kecil ini. Bagaimana mungkin seekor naga peduli dengan ejekan seekor semut? Paling-paling aku akan memberi mereka sedikit pelajaran. Sekarang beda. Mereka mau aku jadi tameng daging atau bahkan umpan. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir ini? Cui sendiri adalah orang yang tidak akan menderita kerugian. Dia pernah menyinggung Cui sekali, dan sekarang dia menyinggungnya lagi. Jika Cui masih menelan amarahnya, maka namanya bisa ditulis terbalik. Yun Yao masih berkata dengan nada merendahkan, kamu tuli? Cepat pergi. Kau ingin orang lain mempertaruhkan nyawa demi melayanimu? Kau pikir kau kaisar? Raungan keras Cui benar-benar mengejutkan Yun Yao. Anak ini benar-benar mengesankan. Berani-beraninya dia membantahku dengan nada seperti itu. Aku bukan kaisar. Kau seharusnya tahu identitasku. Aku mohon jangan bersikap tidak tahu berterima kasih. Banyak orang di dataran tengah ini rela mempertaruhkan nyawa mereka demi aku. Suatu kehormatan bagimu untuk bekerja untukku. Sekarang, aku beri kau kesempatan lagi. Kau mau pergi atau tidak? Cui tertawa gembira sebenarnya. Aku sangat penasaran, dari mana datangnya kepercayaan dirimu saat kultivasimu tersegel? Ekspresi Yun Yao berubah berani sekali. Cui sengaja mencibir, baiklah. Nona, aku tahu motifmu,
Tolong jangan gunakan kesempatan ini untuk mengobrol denganku. Kau bukan tipeku, dan aku tidak ingin kau membalas dendam, jadi pergilah dari sini. Kalau tidak, aku akan memberimu pelajaran sebentar lagi. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Yun Yao memucat karena marah. Apakah kamu betul-betul seberani itu? Semua orang tua di Zhongzhou bersikap sopan padanya. Salah satu dari 4 tuan muda agung kota Zhongzhou, satu-satunya perempuan di antara 4 jenius, dan salah satu wanita paling mempesona dan tak tertandingi di kota Zhongzhou, ia selalu menjadi pusat perhatian. Bagaimana mungkin ia diperlakukan seperti ini? Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini? Apakah pantas bagiku untuk mengobrol dengan lelaki seperti itu yang penampilannya biasa-biasa saja, kemampuannya biasa-biasa saja, dan kelahirannya sederhana? Mata Yun Yao berkilat berbahaya. Kupikir aku tidak bisa membunuhmu? Banyak orang ingin membunuhku, tapi tak satu pun berakhir baik. Cui sudah merasakan sedikit niat membunuh di hatinya. Kau mau mencoba juga? Entahlah, Yun Yao merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia memiliki intuisi yang sangat kuat yang sangat buruk, yang membuatnya menekan niat membunuhnya. Jangan khawatir, kau masih berguna bagiku. Aku tidak akan membunuhmu. Tubuh Yun Yao tiba-tiba menjadi lebih terang karena kilat, dan rune-rune yang tak terhitung jumlahnya yang penuh makna mendalam muncul. Tapi sebuah pelajaran tak terelakkan. Aku ingin kau tahu bahwa yang lemah akan selalu lemah. Rasakan sedikit rasa sakit fisik dulu. Guru. Yun Yao mengeluarkan suara lembut dan kilatan ungu merah muncul. Jiwa primordial wanita ini sebenarnya adalah guntur dan kilat. Petir adalah salah satu energi terkuat di alam. Kekuatan tempur jiwa petir dan petir jelas tidak lemah. 4 atau 5 kilatan petir setebal ibu jari melesat ke angkasa, membawa kekuatan suci, seolah-olah memiliki roh, dan di saat yang sama mereka berkelok-kelok dan menerjang turun. Bang bang bang. Saat petir menyambar tubuh, segera terjalin dengan cahaya bintang. Petir itu langsung terhalangi di luar oleh cahaya bintang. Cui dengan tenang menerima dampak guntur dan kilat, tak lupa mengejek dan menyerang. Sebenarnya ada banyak jenis jiwa guntur. Kau hanya jiwa tingkat rendah. Aku telah melihat jiwa-jiwa guntur ilahi 9 surga. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan rasa superioritasmu. Kau seperti katak di dalam sumur, bodoh sekali. Yun Yao terkejut dan marah. Kultivasi orang ini belum mencapai tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh. Sekalipun tingkat kultivasi Yun Yao tertekan, dia telah mencapai puncak penyempurnaan tubuh tingkat ke-9. Dan yakin bahwa dia dapat menyingkirkan para kultivator biasa yang berada pada tingkat yang sama. Dia bukan orang biasa. Dia adalah salah satu dari 4 tuan muda Zhongzhou. Jenius yang paling mempesona di antara puluhan juta orang di seluruh negara bagian. Jiwa petir dan petir mengejutkan semua orang dan membuat banyak orang takjub dan iri. Kecuali beberapa jenius dengan nama yang sama, hampir tidak ada yang dapat menandinginya di tingkat yang sama. Tetapi kultivasi pemuda ini belum mencapai puncak tingkat ke-9 pemurnian tubuh. Kamu memaksaku melakukannya. Harga diri Yun Yao terpukul dan ia pun murka. Ratusan petir menyambar dari tubuhnya, dan kekuatan dahsyat itu langsung menguapkan sebagian besar kabut. Cahaya listrik yang melonjak itu bagaikan air mengalir. Semuanya berkumpul di lengan, mengubah lengan itu menjadi 2 pedang petir yang bersinar terang dan mengejutkan, sehingga mustahil untuk menatap mereka secara langsung. Tebasan petir. Sosok Yun Yao berkelebat. Cepat. Terlalu cepat. Tidak ada bayangan sama sekali. Sosok ungu datang dengan cepat bersama 2 sambaran petir. Kecepatan Yun Yao 2 kali lipat lebih cepat daripada Cui. Jika dia seorang kultivator biasa, mustahil baginya untuk menghindari serangannya. Lebih rinci, Cui menggerakkan tubuhnya sedikit, menghindari petir itu dengan selisih yang sangat kecil. Yun Yao menggunakan lengannya sebagai pisau dan menebas dengan keras, tetapi meleset. Ia terkejut. Mustahil bagi orang biasa untuk melakukan gerakan mengelak yang begitu halus dan halus. Apakah itu halus? Dia benar-benar menguasai rahasia-rahasia yang mendalam. Saat Cui menghindar, ia mengayunkan tangan kirinya, tepat melewati wajahnya. Yun Yao merasa wajahnya kosong, dan cadar ungunya telah disingkirkan. Anda, Yun Yao menyentuh pipinya dan wajahnya memerah. Wajah asli Yun Yao pun terungkap. Ia memiliki kecantikan yang tak kalah memukau dari Meng Qingwu, hanya saja gayanya berbeda dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Kembalikan padaku. Cui terkekeh, dan cincin di jari kanannya bersinar, memancarkan energi pedang yang tajam. Yun Yao dengan cepat memanggil petir untuk menyelimuti tubuhnya, dan energi pedang itu langsung mendorongnya mundur beberapa langkah, tetapi tidak melukai tubuhnya. Yun Yao memang tidak sederhana. Ia benar-benar dapat memblokir serangan pedang tingkat pertama Hun Xing. Cui melambaikan cadar di tangannya, wajahnya penuh dengan seringai. Tenang, tuan muda keempat Zhongzhou hanyalah nama yang sia-sia. Kamu tidak palsu. Seberapa sombongnya Yun Yao? Dirangsang terus-menerus, aku tak tahan lagi. Telapak guntur. Petir ungu biru yang tak terhitung jumlahnya menyambar dengan cahaya yang indah namun berbahaya.
dan energi petir yang dahsyat memancar keluar dan melelehkan area yang luas. Semua petir berkumpul di tangan, mengubah tangan giok putih Yun Yao menjadi tangan petir. Sungguh momentum yang kuat. Kali ini Cui harus waspada. Saya khawatir bahkan seorang kultivator biasa yang telah membangkitkan jiwanya ke tingkat pertama tidak dapat menghentikannya. Dalam hal kekuatan serangan, dia tidak akan kalah dari Nangong Yun. Seluruh orang itu menghilang, menyeret 2 sambaran petir, dan langsung muncul di hadapan Cui. Yun Yao tidak hanya memiliki kekuatan penghancur petir, tetapi juga kecepatannya secepat kilat. Cui tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, jadi dia harus memadatkan energi cahaya bintang untuk membentuk baju besi seperti kaca kristal. Bang! 2 telapak tangan petir menghantam pertahanan Cui. Petir menyambar di mana-mana. Bintang-bintang bersinar. Cui merasa seakan tersambar petir. Yun Yao merasa seperti telah menemukan berlian padat. Telapak petir menguapkan sebagian besar cahaya bintang berkilau, tetapi tidak melukai Cui. Malahan, ia terdorong mundur beberapa langkah. Cui memanfaatkan kesempatan itu untuk meninju wajah cantik Yun Yao, membuatnya terlempar beberapa meter. Kekuatanmu hanya segini. Cui menggosok tinjunya. Wajahnya penuh penghinaan dan penghinaan. Rambut hitam Yun Yao tergerai seperti air terjun, dan separuh wajahnya bengkak. Ia terkejut dan merasa ini mustahil. Mengapa ada pertahanan yang dapat menangkal Thunder Palm? Pada saat ini, Cui berdiri di sana tanpa terluka. Dengan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya dan serpihan cahaya bintang berkelap-kelip terus-menerus, sama mendominasi dan kuatnya seperti dewa yang turun dari surga. Tidak hanya mendominasi dan kuat. Dan dia sangat kejam. Cui meninju wajah Yun Yao tanpa memikirkan wanita yang sangat cantik itu, yang membuatnya tercengang. Pikiranku kosong. Rasa frustrasi yang kuat menyerbu hatiku. Serangan terkuat sekalipun tidak dapat melukai lawan. Pukulan ini terlalu hebat untuk Yun Yao. Saya pikir itu adalah sepotong tulang lunak yang dapat dengan mudah diremas, tetapi saya tidak menyangka itu akan mengenai pelat yang keras. Mengapa hal ini terjadi? Bukankah hanya ada 3 talenta muda di Zhongzhou yang lebih baik dariku? Mengapa orang sembarangan bisa menjatuhkanku? Hanya itukah kekuatanmu? Lemah. Jangankan aku, bahkan salah satu temanku pun bisa mengalahkanmu. Chu Yi tentu saja mengacu pada Nangong Yun. Kekuatannya setara dengan Yun Yao, dan dia jelas bisa mengalahkannya dengan mudah. Kalau berani, lawan aku di luar makam kuno. Yun Yao mengepalkan tinjunya dan berteriak marah. Aku bisa membunuhmu hanya dengan 1 jari. Oh, beraninya kau mengancamku? Cui berjalan tepat di depan Yun Yao, tapi apa yang kau katakan sepertinya masuk akal. Kalau begitu, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Bang! Bang! Cui meletakkan tangan kanannya di dadanya yang menjulang tinggi dan tiba-tiba mengetuk beberapa kali dengan jari-jarinya. Kekuatan Yuan mengalir deras ke meridian dan memblokir beberapa meridian utama. Yun Yao gemetar seluruh tubuhnya. Pipi yang seputih salju berubah menjadi merah. Beraninya bajingan ini menodaiku? Cui tak ragu meraba tubuh Yun Yao dari atas ke bawah. Ia harus mengatakan bahwa gadis ini memiliki bentuk tubuh yang bagus, besar di tempat yang seharusnya besar dan kecil di tempat yang seharusnya kecil. Omong kosong, 4 tuan muda. Kenapa tidak ganti nama mereka jadi 4 hantu malang? Cui menemukan beberapa botol ramuan, sebuah gelang, dan sebuah kalung, tetapi tidak menemukan yang lain. Ia berkata dengan marah, barang-barang tak berguna. Beraninya kau mengeluarkannya? Aku sangat malu padamu. Wajah cantik Yun Yao memerah karena malu dan marah. Dirampok. Dia adalah salah satu dari 4 guru muda hebat Zhongzhou, jenius super terpopuler. Dia memasuki alam kebangkitan jiwa sebelum berusia 20 tahun, dan sekarang menjadi guru super tingkat ketiga kebangkitan jiwa. Pernahkah kamu berpikir akan diganggu oleh seorang pria di alam pemurnian tubuh? Jika aku bisa keluar hidup-hidup kali ini, aku akan mencabik-cabiknya. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, karena kau masih berguna. Cui melepaskan meridian Yun Yao dan berkata, aku sangat tertarik dengan harta karun yang kau lihat. Pergi dan pancing orang kuat itu agar aku bisa mendapatkan benda itu. Setelah aku berhasil, akan ada hadiah besar. Yun Yao hampir meledak marah. Bukankah itu yang dikatakannya? Itu keluar dari mulut Cui. Itu tamparan di wajah. Malu. Malu. Sungguh memalukan dan memalukan. Cui berkata dengan galak, kenapa kau masih berdiri di sana seperti orang bodoh? Kau tawananku sekarang. Pergi dan bantu aku. Bajingan. Bagaimana mungkin aku, Yun Yao, membiarkan bajingan sepertimu menyandera aku? Yun Yao benar-benar murka. Ia melepaskan petir lagi dan menerjang maju sekali lagi. Aku akan mati bersamamu. Setelah beberapa putaran, Yun Yao terjatuh lagi. Cui menutupi dadanya dengan kedua tangannya, darah mengalir dari sudut mulutnya, rambut dan pakaiannya hangus terbakar, dan asap hitam pekat mengepul. Jelas sekali ia menderita beberapa luka. Cewek ini licik sekali. Bahkan jika Cui bisa mengalahkannya,
Keuntungannya tidak akan terlalu kentara. Yun Yao berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan, dengan rambut acak-acakan dan penampilannya yang hancur total. Wajahnya yang dingin dan cantik bengkak, tetapi ekspresinya histeris. Bunuh aku kalau kau punya nyali, atau aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Dia menerjangnya lagi. Sial, dia punya sifat pemarah. Kegigihan ini membuat Cui marah. Tidak masalah, saudaramu Tian punya banyak pengalaman dalam menghadapi wanita seperti ini. Kau tidak yakin, kan? Cui dengan mudah menjatuhkan Yun Yao dan menampar pantatnya yang montok. Aku akan menghajarmu sampai kau menyerah. Pikiran Yun Yao menjadi kosong. Dia benar-benar menamparku. Otakku benar-benar kacau. Yun Yao berusia 20 tahun dan merupakan salah satu dari 4 guru muda terhebat. Ia telah diperlakukan bak anak kesayangan sejak kecil. Ia memiliki sifat dominan dan berkemauan keras. Ia selalu bertindak sesuka hatinya dan terbiasa menindas orang lain. Kapan ia pernah ditindas? Terlebih lagi, aku dicambuk oleh seorang pria dewasa. Bang! Yun Yao tidak punya waktu untuk bereaksi. Bokong montok dan kencang itu ditampar keras lagi. Sosok wanita ini memang tidak seindah Meng Qingwu, tetapi ia terasa sangat nyaman saat disentuh, sangat elastis, dan sangat menyenangkan. Ia juga salah satu dari 4 guru muda yang hebat. Mampu memberi pelajaran langsung kepada orang seperti itu, rasa pencapaiannya saja sudah menyegarkan. Cui bertanya lagi, kamu mau pergi atau tidak? Yun Yao membelalakan matanya yang indah, jangan pernah pikirkan itu. Cui mulai memukulinya. Yun Yao benar-benar pingsan dan menangis di tempat. Kau mempermalukanku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti akan membunuhmu. Kau pikir mempermalukan orang lain itu wajar? Tapi kau tak mau membiarkan orang lain mempermalukanmu? Apa kau tak pernah dengar kalau orang yang mempermalukan orang lain akan selalu dihina balik? Cui tak kenal ampun pada perempuan dan memukul pantatnya beberapa kali lagi. Sekali lagi, kau mau pergi atau tidak? Apakah kamu akan membunuhku? Oh, kau benar-benar tangguh, kata Cui sambil tersenyum licik. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Tenang saja, aku tak akan membunuhmu. Tapi aku suka melakukan hal-hal brutal. Kamu berani? Kenapa aku tidak berani? Kata Cui dengan galak. Sudah diputuskan. Pertama, perkosa dia 10 atau 20 kali, hancurkan kultivasinya, lalu buat dia cacat. Saya telah melihat hal-hal yang kejam. Aku belum pernah melihat orang sekejam itu. Kau, dasar tidak sopan. Yun Yao benar-benar panik berhenti. Kalau kau berani melakukan ini padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Jika itu benar, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk hidup. Kau pikir aku tidak berani? Cui tidak menunjukkan belas kasihan. Aku bertanya sekali lagi. Kau mau pergi atau tidak? Yun Yao menggertakkan giginya. Matanya berkaca-kaca. Aku akan pergi. Cui menampar pantatnya dengan keras lagi. Apakah kamu tahu kamu salah? Yun Yao hampir marah. Aku tahu. Cui terus menepuk. Apakah kamu akan membalas dendam? Mata Yun Yao melebar saat ia meraung sekali lagi. Omong kosong. Aku ingin sekali mencincangmu. Makan dagingmu, minum darahmu. Hancurkanmu menjadi debu. Astaga, kejam sekali. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Cui hendak melepas pakaian Yun Yao. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa membiarkan diriku mendapat masalah. Meskipun kau bukan tipeku, aku harus melakukannya dengan terpaksa. Berhenti. Aku tidak akan balas dendam. Aku tidak akan balas dendam. Air mata Yun Yao jatuh lagi. Hentikan sekarang juga. Benarkah tidak ingin membalas dendam? Nyata. Baiklah, kali ini aku percaya padamu. Bokong Yun Yao terasa panas, dan kebencian di hatinya semakin menjadi-jadi. Lalu bagaimana dengan janji untuk tidak membalas dendam? Pah! Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Begitu dia meninggalkan makam kuno itu, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuh bajingan itu. Cui bisa melihat apa yang dipikirkannya. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Kenapa kamu tidak memimpin jalan? Apa pantatmu gatal lagi? Biar aku yang memijatnya. Wajah Yun Yao memerah seperti pantat monyet, dan giginya hampir patah. Dialah yang pertama kali menemukan tempat itu, tetapi dia tidak menyangka kalau bajingan ini akan mendapatkannya secara cuma-cuma. Selama pegunungan hijau masih ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Tunggu dan lihat saja. Yun Yao memelototi Cui dengan tajam. Penampilannya biasa saja dan sama sekali tidak punya reputasi. Tetapi kepribadiannya bahkan lebih gila daripada Cui, membuat Yun Yao tak berdaya menghadapinya. Dia ingin menyandera Cui, tetapi yang disandera malah dirinya. Yun Yao tidak punya pilihan selain membawa Cui alih. Dalam kabut, samar-samar tampak garis besar istana yang gelap. Istana hitam terletak di pusat kompleks istana dan juga merupakan salah satu tempat dengan energi yin paling kuat. Bahkan di balik kabut tebal, kita masih bisa merasakan sedikit aura kuno yang terpancar dari istana. Kemungkinan besar,
Harta karun yang tersembunyi di dalamnya tidak sesederhana itu. Yun Yao menggertakkan giginya dengan enggan. Apakah Anda benar-benar ingin memancing hantu masuk? Apakah Anda benar-benar ingin memberikan benda astaga ini dengan harga murah? Tepat ketika Yun Yao tidak punya pilihan selain masuk, Cui tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera memanggil Yun Yao tunggu. Saat Yun Yao tertegun, beberapa suara ledakan terdengar di kabut, disertai suara samar tangisan hantu. Ia menunjukkan ekspresi terkejut, seolah-olah ada seseorang di dalam sana. Berlari.